Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, Bapak Muhammad Anwar Rube, ISPD, MPD, selaku dosen pengampu. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar, serta logos yang berarti ilmu. Cara etimologi, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita ataupun pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila adalah sebuah ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka, dalam arti isi dari Pancasila tidak bisa berubah-ubah sesuai kondisi perkembangan tertentu. Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial. Pancasila akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakati secara bersama-sama. Sila ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan kehidupan beragama dan kepercayaan masyarakat Indonesia sebagai implementasi kepercayaan terhadap hal gaib di luar keberadaan manusia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menggambarkan kehidupan masyarakat yang mengutamakan saling menghormati dan menghargai hak orang lain. Sila persatuan Indonesia menggambarkan rasa cinta tanah air dan solidaritas bangsa Indonesia. Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah dalam mencari keputusan bersama, serta menghargai perbedaan pendapat. Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam gaya hidup sederhana, gemar menolong, dan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam toleransi umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dalam perlindungan hak asasi manusia. Sila persatuan Indonesia mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengutamakan musyawarah dalam mencapai kata mufakat. Sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno mencampurnya dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 1978 tentang pemasyarakatan P4. Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau Orpol dan organisasi masyarakat atau Ormas. Pada masa era reformasi, enggannya para penyelenggara negara mewancarakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggaraan negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Pengertian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Pengertian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis.